Apakah kita harus selalu memberikan upah kepada anak-anak kita yang membantu di dalam pekerjaan di rumah, atau memberikan upah kalau mereka memiliki nilai yang baik di sekolah, ya? Atau ya kalau mereka belum ke sekolah, masih kecil, kira-kira kalau mereka menurut atau tidak menurut, apakah kita harus memberi upah kepada mereka? Should we reward our kids? Should you? Apakah seharusnya Anda memberikan upah kepada anak-anak Anda? Jadi ada yang katakan iya bagus, ada yang katakan tidak bagus. Sebabnya di dalam Alkitab juga dibahas tentang upah yang besar di surga. Matius 5:12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bukannya dapat surga saja sudah upah itu, tapi upahmu besar di surga. Jadi upah ada lagi yang diberikan ekstra di surga. Dengan sedikit saya ingin membantu, bukan membantu, bagi keluarga-keluarga muda, atau mungkin walaupun Anda sudah tidak punya anak lagi, tapi ada banyak di antara Anda yang mungkin menjaga cucu-cucu Anda, ya. Apakah kita harus selalu memberikan upah kepada anak-anak kita yang membantu di dalam pekerjaan di rumah, atau memberikan upah kalau mereka memiliki nilai yang baik di sekolah, ya? Atau ya kalau mereka belum ke sekolah, masih kecil, kira-kira kalau mereka menurut atau tidak menurut, apakah kita harus memberi upah kepada mereka? Should we reward our kids? Should you? Apakah seharusnya Anda memberikan upah kepada anak-anak Anda? Kalau mereka main-main sendiri, lalu mereka harus kumpulkan supaya tidak, orang Manado bilang talimburan, tidak kacau itu permainan-permainan mereka. Apakah kita harus memberikan selalu upah, kasih gula-gula, kasih coklat kepada mereka? Atau setiap satu atau dua tindakan membantu kita, ya, padahal mereka sendiri yang bikin kacau, bikin rusak, bukan bikin rusak, ya, bikin menghambur-hamburkan itu mainan. Apakah kita harus selalu kasih, ya? Kita selalu memberikan upah mereka. Ini satu perbincangan yang begitu hebat, ya, di Amerika Serikat ini dan di mana saja. Banyak yang Anda keluarga muda bertanya, gimana pendeta supaya latih anak saya ini supaya menurut, ya. Bukankah orang itu kayak kita lihat kalau kita melihat di binatang-binatang yang kita latih, ya, anjing dan lain sebagainya, kita suruh mereka buat satu trik, suruh duduk, kalau mereka bisa duduk manis, kita kasih apa? Kasih makanan yang ekstra dan lain sebagainya. Apakah demikian cara kita mendidik anak kita? Dan ini menjadi perdebatan. Ya, waduh, begitu hebat, ya. Ada yang katakan it is a good idea when rewarding kids with money. Bahkan kalau kita memberikan uang kepada anak-anak kita, kalau mereka angkanya bagus, kalau mereka bisa cuci piring dan lain sebagainya, itu bagus sekali katanya, ya. Kenapa? Karena supaya mereka bisa mengatur keuangan mereka, oke? Supaya mereka bisa mengetahui nilai daripada bekerja. Oh, kalau kamu bekerja, karena nantinya kamu bekerja, kamu dapat upah. Jadi anak-anak langsung berpikir, waduh, bagus nih kalau saya buat sesuatu, bikin cuci piring, kasih uang, siram, buang sampah, dikasih uang, bikin ini, dikasih uang. Oh, itu bagus, supaya mereka atur. Tapi ada yang katakan ini nggak bagus dong. Bagaimana kalau misalnya kita lagi berada di tempat pesta, lalu kita minta bantuan anak-anak kita untuk angkat, tapi sebelum angkat mereka makanan atau mama bayar dong, nanti bayar, ya. Pokoknya artinya apakah segala sesuatu itu harus harus dikasih upah begitu anak-anak itu, ya. Jadi ada yang katakan iya bagus, ada yang katakan tidak bagus. Ya, tidak bagus kasih upah karena anaknya jadi menunjak. Orang Jakarta bilang jadi manja anak-anak kita itu. Motivasinya jangan motivasi kayak binatang aja, kalau ada bikin sesuatu trik dikasih makanan, ya, entah itu ikan lumba-lumba, ikan paus yang dilatih, kasih makanan. Itu kan sistem upahnya mereka, ya. Apakah anak kita harus seperti jadi kayak binatang? Orang bilang jangan. Nanti manja mereka. Jadi mereka jadi besar kepala. Jadi jangan kasih begitu. Itu ada yang baru peristiwa hari Jumat lalu, ya. Ada anak 16 tahun, perempuan 16 tahun, dia dikasih orang tuanya. Ini orang tuanya yang sudah terbiasa kasih upah anaknya. Orang tuanya hadiah ulang tahun anaknya yang ke-16 dikasih mobil Tesla. Saya aja sampai saat ini masih, kalau istilahnya mimpi mau masuk mobil Tesla aja saya belum pernah, saudara. Tapi mimpi mau masuk mobil Tesla itu aja nggak, saya pikir buat apa, ya. Tapi ini anak dikasih mobil Tesla, dia marah. Kenapa dia marah? Dia maunya mobil Mercedes-Benz dibelikan oleh ayahnya.
Tapi dikasih Tesla, marah dia nggak seneng dia. 16 tahun, gadis remaja 16 tahun dikasih Tesla, marah dia karena dia mintanya apa? Dia maunya Mercedes-Benz. Wah, untung ayahnya ini orangnya kuat juga. Ganti, oke, kamu nggak mau Tesla, dia kembalikan Teslanya, gantinya dia kasih mobil yang bekas, mobil Chevrolet, mobil Chevy, dikasih ke anak perempuannya. Tapi inilah ya, apakah ini akan apa? Apakah anak kita harus kita latih, kita didik dengan kasih seperti binatang-binatang itu, kasih upah, bikin sesuatu yang baik, ini dikasih. Bikin sesuatu, ini dikasih anak-anak kita. Jadi sampai bahkan CDC, ya Center for Disease Control and Prevention, itu seringkali bukan hanya tentang masalah masalah penyakit-penyakit seperti COVID dan ya, tapi CDC juga itu mengajarkan tentang bagaimana cara mendidik orang, kasih anjuran-anjuran gitu ya. Itu diajarkan, ya bagaimana caranya kita menggunakan upah bagi anak-anak kita. Bagaimana caranya menggunakan upah? Jadi ada satu artikel yang menarik sekali yang ditulis oleh Cleveland Clinic. Kalau ada masalah kesehatan atau apa, seringkali saya melihat daripada Cleveland Clinic ini. Jadi bagaimana kita menggunakan rewards, upah, pemberian upah untuk memotivasi anak-anak kita. Ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena motivasi itu menurut artikel ini ada dua. Ada dua cara kita memberikan motivasi. Ya, motivasi itu adalah motivasi yang ada dari dalam. Ya, motivasi yang dari dalam yaitu sesuatu yang, wah, saya senang melakukan tugas ini. Ya, saya senang, misalnya saya senang berkhotbah, makanya jadilah saya mungkin pendeta gitu. Oh, saya senang untuk merawat orang, mungkin Anda jadi dokter atau perawat. Jadi itu Anda melakukan sesuatu karena motivasi yang ada dari dalam diri kita. Ya, sesuatu yang kita suka lakukan ya. Lalu kalau ada juga motivasi yang dari luar. Mungkin Anda tidak suka melakukan pekerjaan, tapi karena inilah pekerjaan saya yang ada saat ini, ya udah yang penting saya bekerja saja di perusahaan saya, walaupun mungkin bukan di situ bidang saya, tapi kalau cuma itu yang tersedia, maka saya dapat uang. Itulah namanya external motivation. Motivasi apa? Motivasi dari luar. Nah, seluruh umat manusia untuk melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Harus ada motivasinya. Entah motivasi dari luar atau motivasi dari dalam. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ya. Kalau kita untuk memberikan upah, kita harus melihat usia mereka, kemampuan mereka, mana yang mereka suka. Ya. Jadi kita harus melihat segala sesuatunya itu. Jadi dengan kata lain, pada saat kita memotivasi kita bukan hanya dari segi apa? Upah saja, tetapi upah yang secara uang saja. Tapi dia katakan dalam artikel ini setiap umat manusia itu apa? Itu harus memiliki apa? Harus memiliki upah. Ya mungkin ada orang tua, dia mulai kan ada orang tua katakan, oh saya nggak mau memberikan upah kepada anak saya. Itu bagaikan saya sedang sogok anak saya. Saya sedang sogok anak saya. Tetapi dia katakan menurut Dr. Mudd ini penulis artikel ini katakan society kita, kebudayaan kita, masyarakat kita itu dibangun dengan adanya upah. Mana ada orang yang mau kerja untuk biaya kehidupannya gratis terus? Enggak kan, kita semua perlu ada gaji kita dengan kata lain. Jadi harus apa? Semua itu kita tidak bisa hindarkan. Semua kita tidak bisa hindarkan untuk melihat tentang upah. Kenapa saya pergi ke gym? Saya pergi ke gym supaya tubuh saya lebih sehat. Jadi ada motivasi mungkin dari dalam atau motivasi dari luar. Kalau saya tidak ke gym, nanti calon istri saya nggak mau kawin dengan saya. Atau mungkin begitulah kurang lebih ya. Ada yang motivasi luar atau motivasi dalam. Tapi semua kita memerlukan apa? Motivasi. Demikianlah juga dengan anak-anak kita. Ya. Demikianlah dengan anak-anak kita. Motivasi itu dapat menjadi satu hal. Tetapi dikatakan jangan diobral motivasi tersebut. Jadi motivasi itu jangan selalu diobral. Jadi jangan anak kita bikin A, bikin satu, wah langsung kasih motivasi. Jadi diobral-obral itu motivasi. Kenapa? Bisa bosan kita. Bukan bahwa anak-anak itu jadi bosan, lalu kitanya habis. Ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, oke lah mungkin 1 coklat, 2 coklat. Tapi kalau besar dia minta Tesla atau Mercedes, bingung kita ya. Jadi jangan selalu tiap saat kita kasih upah begitu ke anak-anak ya. Lalu upah itu bukan hanya selalu berhubungan dengan uang, tapi pada saat kita memberikan upah, misalnya upah itu ya taruhlah mereka diberikan waktu, bukan hanya uang ya, diberikan waktu untuk bermain lebih lama, tapi sebelumnya itu juga bicara dengan apa? Memberikan kalimat-kalimat yang menjadi penyemangat ya. Jadi saat kita menggunakan motivasi luar, walaupun mungkin kita kasihkan motivasi luar, oke, kamu atur mainan kamu boleh main sepeda lebih lama, kamu boleh main sepeda. Tetapi sebelum Anda memberikan
upah luar tersebut dan lain sebagainya itu, Anda dapat menggunakan kata-kata apa ya? Kata-kata yang memberikan semangat kepada mereka, kata-kata yang membantu mereka untuk terus-menerus merasa dihargai dengan apa yang telah mereka lakukan, ya. Tetapi pada saat diberikan dari waktu ke waktu, diberikan tingkatan pekerjaan, tingkatan tugas yang harus dia lakukan, dia katakan apa? Jangan kalau dia anak itu sudah tahu-tahu ya, dia sudah bisa menyelesaikan sendiri mainan-mainannya, dia sudah bisa atur sendiri dan lain sebagainya. Kalau dia sudah bisa, jangan dikasih upah karena dia bisa mengatur mainannya. Kasih upah oleh sebab tugas yang lebih besar yang dapat dia selesaikan. Ya, yang udah dia bisa lakukan, dia atur sendiri tempat tidurnya, nggak usah lagi dikasih upah. Sekarang mungkin tugas yang tadinya dia tidak bisa buat, misalnya cuci piring. Nah, di situ baru kita kasih upah kepada anak tersebut. Jadi jangan kata lain, jangan terlalu membuat upah itu terlalu gampang atau terlalu sulit. Harus seimbang ya, sesuai dengan usia anak tersebut. Ya, supaya itu diberikan. Dan upah itu jangan selalu harus apa? Jangan selalu harus uang. Jangan selalu harus uang. Seperti saya katakan tadi, buatlah anak itu bisa mainannya itu apa? Dia lebih lama sedikit ya, setelah dia selesaikan tugas-tugas belajarnya atau apa. Oke, boleh kamu apa? Main sepeda lebih lama. Atau mungkin kita kasih pilihan dia upah. Oke, kamu udah belajar bagus hari ini. Sekarang upahnya apa nih? Upahnya kamu malam ini mau makan apa? Nanti mama atau papa ya masakin yang kamu suka. Nah, itu. Jadi upah itu bukan harus selalu uang, saudara ya. Uang tidak harus selalu uang ya. Atau mungkin kita kasih dia buku yang dia suka kalau anak-anak kita. Jadi kasih yang mereka memang suka, yang membantu ya. Buku dan lain sebagainya yang bagus untuk mereka. Atau kalau mereka belum bisa baca, Anda apa? Anda tambah kalau cerita untuk sebelum dia tidur, ya gunakan waktu lebih banyak dengan dia. Kalau di anak kita itu senang, waktu kalau masih kecil ya, senang untuk kita bacakan buku bacaan, kasih tambah bukunya atau apa. Itulah upah-upahnya, bukan hanya uang. Bukan hanya uang tersebut. Oke, itu untuk anak-anak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Oke, kita sudah terbiasa, kita sudah besar, orang-orang besar semua ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada upahnya ya. Kita selalu memikirkan, nah bagaimana dengan upah di dalam kerajaan surga? Itulah sebabnya Yesus, Allah kita mengetahui bahwa kita itu sudah mau tidak mau harus memikirkan tentang upah. Makanya Rasul Paulus tadi bicara tentang perlombaan iman ya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab juga dibahas tentang upah yang besar di surga. Matius 5:12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bukannya dapat surga saja sudah upah itu, tapi upahmu besar di surga. Jadi upah ada lagi yang diberikan ekstra di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang apa? Sebelum kamu, Matius 5 ayat 12. Lukas 6 ayat 23 dan 35 katakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Upahmu apa? Besar di sorga. Lalu artinya, walaupun dalam apa ya? Kamu dalam dunia ini seperti nabi-nabi lebih yang sebelumnya, kamu mungkin mengalami masalah berat hidupanmu, tapi di sorga kamu akan apa? Kamu akan mendapat upah yang besar. Upah yang besar di sorga. Itulah sebabnya 1 Korintus 3:14 katakan, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Waduh. Ia akan mendapat upah. Nah pertanyaannya ya, kalau di surga ya kita bertemu dengan Allah saja sudah upah yang terbesar ya. Sudah cukup. Kenapa harus dapat ekstra? Kenapa harus dapat ekstra? Bukankah keselamatan kita juga, selain itu pertanyaannya adalah, bukankah keselamatan kita juga berdasarkan kasih karunia Allah dan bukan upah yang diberikan bagi kita? Kan kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, kan kita sudah sering pelajari itu saudara ya. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang menggahkan diri. Wah, saya sudah, karena saya pendeta, doktor, maka iman saya lebih kuat dari Anda. Perbuatan saya lebih sering bicara menginjil daripada Anda. Jadi saya itulah sebabnya, karena perbuatan-perbuatan hebat saya inilah, makanya saya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan katakan tidak. Bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Roma 3:23-24 juga katakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Siapapun saudara dan saya berbuat dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita
Kita diselamatkan bukan karena saya seorang pendeta yang tiap malam bicara, bukan karena setiap Sabat saya berkhotbah, bukan karena itu, bukan karena saya berbakti pada hari Sabat. Saya diselamatkan oleh sebab kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Ya, Yesus Kristus. Dan di dalam, kita lihat ya, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, yang kita terima dengan kepercayaan kita percaya itu, kita terima dengan iman. Maka yang terjadi itu adalah seperti umat-umat Israel. Keluaran 20, ke-10 hukum diberikan di ayat ketiga. Ingat, bukan ayat pertama, ayat kedua. Ayat 1 dan kedua itu berbicara tentang mereka yang sudah diselamatkan. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, yang kita terima oleh iman, itu kemudian akan menghasilkan perbuatan baik. Allah di dalam kasih-Nya memberikan 10 hukum. Allah di dalam kasih-Nya meminta agar kita tetap berjalan di dalam apa? Dalam keselamatan itu. Pada saat, bagaimana supaya kita terus-menerus hati kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita apa? Maka kita tidak akan memiliki, ada ilah lain di depan Tuhan. Tidak menyebut Tuhan. Dan bukan hanya kasih kepada Tuhan, kita bisa mengingini dan seperti yang kita sudah sering dengar ya. Jadi itu menghasilkan perbuatan apa? Menghasilkan perbuatan baik. Yakobus ya, dari kitab Yakobus, Saudara Yesus ini katakan apa ya? Saudara Yesus ini ya, dia tulis ya. Iman ya, kita ngomong saya ini orang beriman, berarti kan penting. Penting iman. Ya, tanpa iman kita tidak menerima kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia dan iman kita tidak diselamatkan ya. Tetapi bukan berarti perbuatan kita itu tidak perlu lagi. Yakobus 2, ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama ya. Kalau cuma ngomong perjanjian lama, orang bilang, ya udah disalibkan itu tuh. Perjanjian lama kan udah disalibkan. Ya, hukum disalibkan. Ini. Ya, menyatakan dalam Yakobus 2, 17, 20, 26, jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:18 juga katakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Jadi orang-orang Kristen di zaman Yakobus, ya, zaman perjanjian, saya orang Kristen, tapi ya, saya nggak perlu lagi melakukan perbuatan. Saya yang penting saya sudah ada iman. Tapi orang-orang Yahudi katakan, orang-orang Kristen yang dari Yahudi, oh saya ada perbuatan. Tapi ya, Yakobus katakan, padamu ada iman, padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia apa? Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman dan perbuatan itu harus berjalan bersama. Ya, iman dan perbuatan harus berjalan bersama. Jadi keselamatan hanya berdasarkan kasih karunia Allah yang diterima oleh iman, menghasilkan perbuatan baik, bukan hanya ditulis oleh Yakobus. Rasul Paulus juga tulis, Galatia 5:6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, Yesus, ya, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke. Jadi pada saat kita bekerja oleh kasih, artinya apa? Kasih kepada Allah. Ya. Itu caranya bagaimana supaya iman yang bekerja dengan kasih kepada Allah. Maka saya tidak akan apa? Ada ilah lain di hadapan Tuhan. Saya tidak akan apa? Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saya tidak membuat patung untuk saya sembah. Ya. Idola-idola yang saya sembah. Saya tidak akan melanggar kesucian hari Sabat. Itulah iman yang bekerja dengan tindakan. Manifestasi daripada iman itu adalah tindakan kasih, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ya. Jangan kita sudah apa? Kita sudah diberikan kemerdekaan. Hukum itu diberikan bukan sebelum kemerdekaan. 10 hukum diberikan sesudah kemerdekaan. Ya, sesudah kemerdekaan. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa itu artinya dosa? Dosa melanggar hukum Allah juga salah satu definisi ya. Dosa melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang di mana? Ya, tentu saja itu Allah sudah nyatakan ya. Allah sudah nyatakan. Jadi berikutnya ya, kemauan. Dan jadi perbuatan itu penting ya. Kita sudah lihat menghasilkan perbuatan baik, kasih karunia kita terima dengan iman, menghasilkan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik kita itu bagaimana kita selamat?
ini pendeta saya, saya coba-coba untuk berbuat baik, tapi satu hari, 2 hari bisa berhasil, saya tidak lakukan dosa yang kesayangan ini, tapi hari ketiga seringkali jatuh lagi saya pendeta. Inilah sebabnya kita harus melihat bahwa kemauan dan kemampuan, kemampuan dan kemauan berbuat baik adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Itulah sebabnya kita harus terus-terus bersandar kepada Tuhan, terus-menerus datang kepada Tuhan. Kenapa? Supaya ada kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik. Ya. Filipi 2:12 akan berbicara, keselamatan ini kita kerjakan. Ya, ini seringkali ayat ini disalahgunakan. Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tetapi karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Waduh, apa ini arti kerjakan keselamatan? Ini bukan kerjakan keselamatanmu, artinya kamu sedang mencari keselamatanmu, tetapi artinya supaya kamu tetap berada dalam keselamatanmu. Artinya kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia, lalu kamu apa? Kerjakan keselamatanmu itu. Ya. Tetap pertahankan, dengan kata lain. Pertahankan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Rasul Paulus katakan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku, Rasul Paulus, tidak hadir. Kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan, nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan, ya, tetap kerjakan keselamatan, artinya tetap bertahan dalam keselamatan. Tapi seperti saya katakan tadi, pendeta, keselamatan itu setengah mati saya. Nah itulah ya. Ini kerjakan keselamatan, ini bukan kerjakan keselamatanmu dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Kalau Anda hanya membaca ayat 12, akan kerjakan keselamatanmu itu hanya darimu, dari engkau ya saja. Kenapa? Anda harus baca ayat yang ke-13. Ya. Filipi 2:13 katakan, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Rasul Paulus, ya, karena Allah lah, ya, karena akulah, bukan Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini kemauan untuk apa? Untuk berada terus dalam keselamatan itu adalah dalam apa? Dalam apa? Dalam Allah. Kemauan dan kemampuan dan kekuatan untuk berada dalam jalur keselamatan adalah Allah yang mengerjakan di dalam diri kita menurut kerelaannya. Ya. Jadi itulah kemauan, kemampuan berbuat baik adalah kuasa yang Allah berikan. 1 Tesalonika, Rasul Paulus juga katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, Rasul Paulus terus menuliskan tentang itu. Dia ingat pekerjaan baik mereka, tetapi pekerjaan baik mereka itu karena apa? Kekuatan Allah. 2 Tesalonika 1:11, Rasul Paulus katakan, karena itu kami senantiasa berdoa. Ya, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatanmu, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu, kemauanmu ya dengan kata lain, menyempurnakan kemauanmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi kehendak kita sekalipun, ya mungkin kita tidak memiliki kehendak, ya kadang-kadang saya memiliki kehendak untuk jadi orang baik. Tapi kadang-kadang tidak ada kehendak. Tapi mari kita ingat, Tuhan, kemauan saya kok sekarang maunya berdosa ini Tuhan ya. Kemauan saya maunya berdosa. Saya tidak punya kemampuan bahkan untuk melawan keinginan untuk berdosa itu. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Ya. Karena seringkali Tuhan yang sudah menawarkan, Tuhan sudah tawarkan, aku akan memberikan kemauan yang lebih kuat, aku akan memberikan kemampuan yang berkuasa, supaya kamu memperoleh kemenangan. Tapi tawaran Allah tersebut, Allah yang akan dengan kekuatannya, Allah yang akan memberikan pekerjaan yang baik, seringkali kita tolak. Seringkali kita tolak. Dalam khotbah di atas bukit atau Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 141 ya. Pertempuran dikatakan the battle which we have to fight. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia adalah penyerahan diri. Oke, kita tidak menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Ya. Jadi kita tahu kita tidak punya kehendak, tapi kita tidak menyerahkan diri kita. Jadi dengan kata kalau kita bahkan tidak memiliki kemauan dan kemampuan, minimal kita bilang apa? Tuhan, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya kemauan bahkan untuk berbuat yang baik. Tapi saya mau serahkan.
Gimana nih Tuhan? Datang kepada Tuhan. Penyerahan diri itu artinya minimal kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Pergumulan kita itu kita doakan kepada Tuhan. Ya. Menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Penyerahan hati kita kepada kedaulatan kasih. Ya. Itulah sebab inilah pertempuran terbesar tersebut. Ya. Kemudian di halaman 143 dikatakan dari khotbah di atas bukit. Ellen White tuliskan, kita harus memiliki kemauan yang dibuat untuk mau. Kemauan yang dibuat untuk supaya mau. Oke? Sekalipun pelajaran khotbah di atas bukit katakan sekalipun dapat dipaksakan kepadamu ratusan kali lipat kehebatan pengaruh Roh Allah, itu tidak akan membuatmu menjadi seorang Kristen, seorang warga kerajaan yang layak untuk surga. Benteng setan tidak akan rubuh. Kehendak harus dibenamkan pada kehendak Allah. Anda tidak dapat melalui diri Anda sendiri untuk membawa tujuan, membawa keinginan dan kecenderungan hati Anda untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi jika Anda mau untuk dijadikan mau, oke? Anda mau untuk dijadikan mau, Allah akan menyelesaikan pekerjaan itu bagimu. Jadi kalau kita bergumul dengan kerohanian kita aduh Tuhan gimana? Ya kita berdoalah kepada Tuhan. Walaupun Anda mungkin belum melihat kemenangan Anda, berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita memiliki kemauan yang untuk datang kepada Tuhan, minimal kita berdoa kepada Tuhan, maka kemauan kita itu akan dijadikan apa? Kekuatan yang besar dari Tuhan. Dan apa upah kita? Oke, kalau kita dalam perbuatan kita sudah memiliki kemauan untuk berbuat baik, kita sudah memiliki kemampuan untuk berbuat baik, dan pada akhirnya kita masuk dalam kerajaan surga. Upah yang lebih besar itu apa, pendeta? Apa itu yang lebih besar? Oke, upahnya itu bukan hanya kita bertemu dengan Allah kita. Upah itu bukan hanya kita akan masuk dalam kerajaan surga, hidup untuk selama-lamanya, tapi lihat ini, Roma 8 ayat 17, ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Anda lihat ayat ini begitu hebat, begitu penting. Kenapa? Kita sudah mempelajari. Ilmu pengetahuan mengatakan kalau hanya ada makhluk dalam bumi ini, hanya ada di makhluk dalam semesta ini cuma ada di bumi ini. What a waste, ya. Carl Sagan, astronomer dunia yang terkenal, katakan dunia-dunia lain itu sudah harus ada penduduknya. Dan firman Tuhan, Alkitab, dan juga tulisan pena inspirasi. Kalau kita sudah mempelajari waktu lalu bagaimana di bumi langit itu ada begitu banyak penghuninya. Ya, ada begitu banyak penghuni, tetapi mereka tidak berdosa seperti kita. Mereka tidak bisa berdosa seperti kita. Mereka tetap apa? Tetap setia tentunya, setia kepada Tuhan. Tetapi kita sajalah bumi yang setan masuk dan kemudian kita apa? Jatuh ke dalam dosa. Tetapi jika kita berhasil melalui pertandingan iman, dengan kekuatan Tuhan, dengan kemauan yang dibuat mau, dengan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dan kita menerima kekuatannya. Dan kemudian kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita apa? Menerima upah. Upahnya itu apa? Pelajaran kita Roma, bukan pelajaran kita. Roma 8:17 apa? Supaya jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, upahnya ya bukan supaya kita besar kepala daripada penduduk bumi lain, tapi kita sama-sama dipermuliakan seperti Kristus dipermuliakan. Kenapa? Karena hanya kita yang menderita. Hanya saudara dan saya yang menderita. Orang-orang lain, bumi-bumi lain tidak menderita seperti Kristus. Hanya saudara dan saya yang menderita bersama dengan Kristus, tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Artinya, untuk selama kekekalan, maka saudara dan saya akan menjadi duta besar Kristus. Ya, ingat kita sudah pelajari itu lalu bahwa bumi kita saat ini akan menjadi ibu kota kerajaan Allah. Surga akan turun, Wahyu 21. Surga akan turun dari surga, ya. Kerajaan surga akan turun dari surga dan akan masuk ke di Yerusalem baru di bumi kita. Dan disinilah ibu kotanya. Dan saudara dan saya akan menjadi
ambasador-ambasador Kristus untuk menceritakan tentang kasih Kristus yang kita sudah alami begitu hebat, yang tidak dialami oleh makhluk-makhluk dari bumi-bumi lain. Dan disitulah upah kita yang terbesar, yang menjadi duta-duta besar Tuhan yang dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kiranya pekabaran ini membawa kita untuk minimal memiliki apa? Kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan supaya perbuatan-perbuatan baik kita, ya, oleh sebab Tuhan yang telah menyelamatkan kita, akan pada akhirnya membawa kita untuk menerima upah yang Tuhan sudah janjikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.